lentur disebut gaya aksial nominal, dan kalau momen lenturnya itu disebut momen nominal. Data-data yang perlu kita ketahui dari suatu penampang adalah ukuran panjang, lebar atau tinggi, kemudian data tulangannya, diameter dan jumlah tulangan, kemudian mutu beton dan mutu baja. Dan untuk desainnya sendiri, dari perhitungan analisis tentang kekuatan dan atau mutu beton dan baja yang akan kita gunakan, kemudian kita gabungkan dengan data gaya-gaya yang bekerja pada penampang tersebut, serta kemudian kita kalikan atau kita bandingkan dengan faktor safety. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang faktor safety ya, di mana ada anggapan kalau dalam perencanaan suatu konstruksi itu beban yang ditanggung oleh suatu elemen, kalau di sini dalam hal ini adalah kolom, itu dianggap sangat besar dan kekuatan kolom itu dianggap kecil. Jadi untuk safety-nya kita akan melakukan reduksi kekuatan seperti itu. Jadi kalau perencanaan konstruksi kita kan kalau misalnya kolom ini adalah elemen yang paling strategis atau elemen yang paling berpengaruh terhadap struktur bangunan, suatu struktur bangunan. Jika kolom ini tidak direncanakan secara teliti dan cermat, maka bisa berakibat keruntuhan pada suatu struktur bangunan. Kemarin kita juga telah membahas kalau kolom itu fungsinya untuk menahan beban aksial. Nah, menahan beban aksial ini tidak hanya dari untuk kolom sendiri, tapi menahan beban-beban elemen struktur yang ada di atasnya, seperti elemen balok atau elemen pelat lantai misalnya. Nah, itu semua beban-beban tersebut dari beban pelat, awalnya dari beban pelat yang kita lewati, kita jalani, yang banyak orang berkegiatan di atasnya, kemudian beban itu tertransfer ke balok, elemen balok. Nah, dari elemen balok, jika dia mulai mengalami perubahan, nah, elemen balok tersebut juga akan mentransfer bebannya ke kolom. Nah, kolom ini akhirnya mentransfer beban-beban tersebut ke fondasi. Jadi kolom ini sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan maupun analisisnya. Seperti itu ya. Jadi kemarin faktor safety-nya itu yaitu beban itu harus dianggap sangat besar dan kekuatan dari kolom itu dianggap kecil, seperti itu. Suara saya masih kedengaran ya? Iya Bu, kedengaran Bu. Sudah jelas ya? Oke, untuk anggapan dasar perencanaan, jadi seperti perencanaan pada balok sebelumnya, kekuatan kolom juga ini harus dievaluasi berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, distribusi regangan permukaan penampang kolom bersifat linear. Jadi artinya kalau regangan yang terjadi itu dianggap berbanding lurus dengan jaraknya terhadap garis netral atau sumbu batangnya. Kemudian yang kedua, tidak terjadi selip antara beton dengan tulangan. Jadi tidak ada maksudnya tidak berbenturan itu antara beton dengan tulangan. Jadi regangan pada baja tulangan itu sama dengan regangan pada beton yang mengelilinginya. Kemudian tekanan maksimum beton pada kondisi ultimate atau kondisi beban puncaknya itu adalah 0,003. Dan terakhir yaitu kekuatan tarik beton diabaikan dan tidak digunakan dalam perhitungan. Nah, tegangan tarik ini dianggap dipikul sepenuhnya dari tulangan. Jadi kemarin kita juga sempat membahas bahwa beton bertulang itu terdiri dari beton dan baja tulangan, di mana beton itu
fungsinya atau dia kekuatannya itu untuk menahan gaya tekan atau gaya aksial. Tetapi kelemahannya itu dia menahan gaya tarik. Berbanding terbalik dengan beton, baja tulangan ini atau baja talangan itu punya kekuatan kemampuan dalam menahan gaya tarik, tetapi dia lemah dalam gaya tekan. Nah, pada poin 4 ini, kekuatan tarik beton itu yang dimaksudkan ya seperti itu, karena dia lebih dominan di menahan gaya tekan, sehingga gaya tariknya itu dianggap dipikul sepenuhnya oleh baja tulangan. Kemudian selain ada anggapan dasar perencanaan, juga ada perencanaan batas atau limit state. Nah, perencanaan batas ini yaitu batasan-batasan dalam perencanaan suatu kolom. Ada 3. Yang pertama, kondisi batas ultimate, yaitu baik ya, saya lanjutkan ya. Ibu. Oke, jadi perencanaan batas ini terbagi 3. Ada kondisi, yang pertama adalah kondisi batas ultimate, itu melibatkan keruntuhan sebagian struktur atau seluruhnya. Nah, kondisi batas ultimate ini seperti kehilangan keseimbangan, kemudian ada rupture atau hilangnya tahanan lentur dan geser elemen-elemen struktur, kemudian ada keruntuhan progresif akibat adanya keruntuhan lokal pada daerah sekitarnya. Nah, ini maksudnya yang tadi ya, kalau misalnya contohnya kalau beban pada balok, misalnya balok mengalami pembebanan, kemudian dia mengalami pelendutan, nah itu kegagalan elemen struktur itu menyebabkan elemen lainnya itu gagal satu persatu hingga struktur seluruhnya akan runtuh, seperti itu. Kemudian keruntuhan selanjutnya yaitu pembentukan sendi plastis, kemudian ada ketidakstabilan struktur dan ada kelelahan pada struktur. Kemudian perencanaan batas kedua yaitu mengenai kondisi batas kemampuan layan atau biasa disebut service ability limit state, yaitu terganggunya fungsi struktur tetapi tidak sampai membuat struktur bangunan tersebut runtuh. Nah, kondisi batas kemampuan layan ini diantaranya refleksi yang berlebihan pada kondisi layan, kemudian lebar retak yang berlebih. Nah, ini dapat menyebabkan korosi pada baja tulangan dan kerusakan bertahap pada beton. Dia juga ada vibrasi yang mengganggu. Nah, vibrasi ini bisa saja dari mungkin gempa atau ada kegiatan penambangan mungkin sebelah struktur tersebut sehingga dia terkena vibrasi dari daerah-daerah di sekitarnya. Yang terakhir yaitu kondisi batas khusus atau special limit states, yaitu kerusakan atau kegagalan akibat kondisi abnormal atau beban abnormal. Contohnya di sini yaitu kerusakan atau keruntuhan pada gempa kuat. Jadi mungkin pada saat gempa tiba-tiba, ini kan bukan sesuatu yang diinginkan ya gempa itu. Jadi dia menyebabkan keruntuhan suatu struktur bangunan. Kemudian bisa jadi juga karena adanya kebakaran atau bisa juga karena ledakan atau tabrakan kendaraan. Jadi kendaraan ini mungkin dia menabrak bangunan seperti itu. Yang terakhir yaitu korosi atau kerusakan lainnya akibat lingkungan. Nah, ini adalah batas-batas dalam perencanaan suatu kolom. Kemudian dalam perencanaan kolom sendiri kita mengacu pada standar-standar yang telah dibuat atau disusun. Salah satunya itu Standar Nasional Indonesia ya mengenai beton ini. Jadi SNI beton 3
2847/2002 pasal 12 poin 9 membatasi rasio tulangan pada kolom itu sebagai berikut. Jadi rho itu kurang dari atau sama dengan 1 dan lebih dari atau sama dengan 0,08, di mana rho adalah luas penampang baja tulangan per luas gross. Di luas gross di sini kemarin sudah di ini ya. Kalau kalian masih ingat, penampang gross itu misalnya ini kita punya penampang kolom. Kemudian ini adalah tulangannya. Tulangan longitudinalnya bulat-bulat. Nah, tulangan gross ini itu jumlah dari luas tulangan longitudinal atau baja tulangan ini ditambah dengan luas penampang dari beton. Begitu ya. Kemudian kalau untuk luas AST atau luas total tulangan itu ya ini yang khusus untuk di tulangan saja. Itu namanya AST. Oke ya, jadi itu. Jadi pada menurut SNI ini rasio tulangan itu kurang dari atau sama dengan 0,01 dan lebih dari atau sama dengan 0,08. Namun ketika pelaksanaannya di lapangan itu kalau kita menggunakan 8 sen ini, 0,08 ini, itu di lapangan ini sangat sulit untuk dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena tulangan akan sangat rapat ya. Kalau misalnya di dalam satu penampang kolom gitu, kalian mengisi sampai 8 tulangan misalnya. Kemudian jika dia ini bertemu dengan misalnya ada elemen lain seperti balok contohnya, itu kan di dalam balok juga pasti ada tulangannya. Nah, misalnya kalau tulangan baloknya juga ada 8 dan kolom ada 8, itu pasti di antara sambungannya atau pertemuannya itu sangat kompleks sekali di dalam itu ya. Maksudnya mungkin terikat bagaimana gitu. Jadi ini yang dimaksudkan pada ini, bahwa kalau tulangan itu sangat rapat, terutama pada daerah-daerah pertemuan ini elemen seperti kolom dan balok, ini jadi menjadi daerah yang justru mengakibatkan struktur itu menjadi hancur atau lemah, karena di situ jadi terlalu banyak tumpuan di situ, dia akhirnya bebannya semakin berat dan akhirnya runtuh. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah ini, para engineering umumnya merancang tulangan pada rentang sebesar 1,5% sampai 3%, karena pada rentang ini dianggap yang paling memadai. Kemudian rho max dari rasio tulangan tersebut itu yang paling maksimal yaitu biasanya adalah 4%. Tapi tergantung ini lagi ya, tergantung dari lokasi kalian. Jika kalau misalnya di daerah gempa ya dianjurkan untuk menggunakan tulangan yang lebih banyak. Nah, tulangan maksimum ini adalah jumlah tulangan maksimum longitudinal yang dibatasi untuk menjamin bahwa beton dapat terkonsolidasi secara efektif di sekeliling tulangan. Kemudian penetapan batas minimumnya itu untuk rasio tulangan ini diatur untuk mencegah pelelehan tulangan akibat beban layan tetap. Jadi itu tadi ya, beban itu batas perencanaannya itu ada salah satunya beban layan. Nah, batasan minimum dan maksimum ini juga salah satu fungsinya untuk mencegah dari pelelehan tulangan. Dari kecek tuh kameranya deh. Kemudian untuk jarak antara tulangan longitudinal dalam suatu penampang kolom itu, menurut SNI
SNI 2847/2013, jaraknya itu kurang dari atau sama dengan 150 mm. Nah, jarak antar tulangan memanjang tanpa kekangan lateral maksimal adalah 150 mm. Apabila lebih, maka harus diberi sengkang. Maksudnya di sini, jadi ini kan misalnya penampang kolom ya. Kalau ini tanpa kekangan, jadi dia hanya satu sengkang ini mungkin panjangnya ini ya 150. Di mana? Jadi dia tidak perlu sengkang. Tetapi kalau yang di sebelahnya ini, kita lihat jumlah sengkangnya itu sudah 300 mm. Nah, artinya kan dia sudah melebihi dari ini ya, kurang dari atau sama dengan 150, sehingga pada kolom yang di tengah ini seharusnya dipasangi sengkang. Jadi kalau gambar ini berarti kalau dalam SNI itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Yang betul adalah yang ini, jadi sudah ada dipasangi sengkang tambahan seperti itu. Dipahami ya? Selanjutnya, untuk pemasangan sengkang ikat sendiri, berdasarkan SNI pasal 7.10.5.3, untuk pemasangan tulang lateral, untuk pengikat persegi harus disusun sedemikian rupa hingga setiap sudut dan tulangan longitudinal yang berselang harus didukung secara lateral oleh sudut pengikat dengan sudut kurang dari atau sama dengan 135 derajat. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya ini, kita lihat ini kan sengkang ini. Sengkangnya ini membentuk sudut ya hanya 90 derajat. Nah, kalau yang ini, nah ini yang dimaksud ya, yang ada hook di ujung ini, bentukan begini itu untuk menyesuaikan dengan sudut pengikat 135 derajat ini. Seperti itu. Yang ini juga. Nah, sudut ini sengkang dengan sudut kurang dari atau sama dengan 100 ini untuk di daerah gempa itu sangat dianjurkan atau memang wajib menggunakan detailing seperti ini. Jadi untuk daerah-daerah kayak seperti di Indonesia juga termasuk ya, di daerah gempa ini wajib menggunakan sengkang dengan sudut pengikat dengan sudut dalam kurang dari atau sama dengan 135 derajat seperti itu. Kemudian kita masuk ke kolom pendek yang dibebani secara konsentrik atau tekan. Nah, kemarin kita telah membahas tentang jenis kolom ya, yang berdasarkan beban yang bekerja, beban konsentris dan beban eksentris. Nah, konsentris itu kan kemarin itu adalah bebannya ini tepat di tengah sumbu ini, tepat di tengah sumbu batangnya, sehingga momen itu dianggap tidak ada atau M sama dengan 0. Nah, kekuatan kolom pendek berasal dari kuat beton dan kuat tulangan. Nah, kemarin ini juga ya, kalau kolom pendek dengan kolom langsing itu dibedakan dari efek tekuknya, dimana kalau kolom pendek itu dinamakan kolom pendek jika dia rasionya itu dengan rasio elemen terkecilnya itu 3, kemudian kekuatan dari kolom pendek itu berasal dari mekanisme dari materialnya sendiri, yaitu dari kuat beton dan kuat tulangan. Kalau kolom langsing itu bertambah karena ada gaya dari momennya, karena ada efek tekuk. Nanti kita bahas di pembahasan yang akan datang ya. Nah, kemudian apabila beban aksial tekan
di bawah batas ultimate kita berikan pada suatu kolom, beton akan berperilaku Kayak mudah elastis. nih, Bu. Namun bila beban ditingkatkan hingga mencapai batas Kayak ultimate, mudah. beton akan mencapai kekuatan maksimumnya dan tulangan akan mencapai kuat lelehnya. Kemudian, komponen kekuatan beton itu atau PC sama dengan FC prime aksen dikali AC. Kemudian, komponen kekuatan baja tulangan itu atau PS, ini C ini adalah konkrit, S ini adalah steel, adalah F yield dikali dengan A ST atau loss penampang baja tulangan. Nah, FC prime aksen sendiri itu adalah kuat tekan beton untuk kolom, di mana FC prime aksen ini adalah 0,85 F aksen C. Sehingga rumus kapasitas dari beban nominal atau P0 dapat dituliskan dalam persamaan, bukan P0 ya, PO salah. Jadi PO adalah 0,85 F aksen C dalam kurung AG dikurang AST ditambah FY dikali AST. Nah, 0,85 ini adalah reduksi kekuatan beton. Nah, tadi sudah disinggung sedikit bahwa untuk mencapai safety dari suatu beton, kita kan menganggap bahwa beton itu dibebani beban dari beton itu sangat berat dan kekuatan dari kolom itu dianggap sangat kecil. Nah, untuk mereduksi dari yang kekuatan beton itu, yang pertama itu adalah reduksi dari kekuatan beton ini. Jadi 0,85. Jadi kekuatan beton itu dianggap hanya 85% saja yang dapat digunakan. Kemudian F aksen itu adalah mutu beton atau kuat tekan. AG itu tadi luas penampang gros, kemudian AST itu luas tulangan tarik, dan FY adalah mutu baja tulangan. Kemudian ini ya, kalau gambar grafik regangan pada suatu kolom yang dibebani beban aksial. Jadi ini kalau yang gambar di atas ini adalah grafik dari kuat beton konkretnya. Jadi ini ya, kalau kurvanya itu dia mengalami lengkungan seperti ini, dan untuk kuat beton itu diambil yang di sini rumusnya. Kemudian kalau untuk yang steel, diagram regangan pada tulangan baja diambil yang yang telah mencapai kondisi yieldnya. Jadi ini yang misalnya ini adalah linear elastis, kemudian ini adalah kondisi yield. Jadi kondisi sebelum dia mengalami kelelehan atau titik lelehnya itu kita ambil di situ. Dan ini ada gabungan dari kuat beton dan kuat tulangan bajanya. Yang bawah ini adalah tulangan bajanya. Ini kekuatannya kita ambil sebelum dia mencapai ini ya titik yieldnya. Kemudian yang kolom juga seperti itu, kita ambil dari sebelum dia mengalami rupture atau keruntuhan. Kemudian pada kenyataannya di lapangan cukup sulit untuk dipastikan bahwa gaya aksial yang bekerja pada kolom itu betul-betul konsentrik. Sehingga dalam perencanaan perlu diperhitungkan eksentrisitas minimum. Nah ini ya kemarin kan kalau dalam pembuatan kolom itu pasti saja masalah-masalah yang dihadapi terutama pada saat pelaksanaan pembuatan kolomnya di lapangan. Jadi bisa dari human error atau itu mungkin kesalahan dalam penentuan titik pusat dari kolom atau sumbu pusatnya kolom. Kemudian
dari campuran itu sendiri, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan bisa saja terjadi adanya eksentrisitas. Nah, perhitungan eksentrisitas minimum ini kalau diambil misalnya 0,1 lebar kolom untuk kolom dengan tulangan pengikat sengkang, kemudian 0,05 lebar kolom untuk kolom dengan tulangan pengikat spiral. Nah, perhitungan eksentris minimum yang ini dapat dihindari atau boleh tidak digunakan bila kekuatan penampang itu direduksi sebesar 15% untuk kolom dengan pengikat spiral dan 20% untuk kolom dengan pengikat sengkang. Nah, ini direduksi lagi ya. Jadi yang pertama itu kekuatan kolom tadi 0,85 karena dianggap hanya 85% saja kekuatan kolom. Kemudian sekarang direduksi lagi dari eksentrisitas minimumnya. Jadi kalau 15% itu untuk kolom pengikat spiral, kemudian 20% untuk pengikat sengkang. Kenapa berbeda nilainya? Kembali lagi bahwa kolom pengikat spiral itu kan tadi di grafiknya itu dia lebih kuat dalam menahan keruntuhan, jadi dia hanya 15% saja, beda dengan kolom pengikat sengkang yang harus sampai 20% supaya hasilnya jadi lebih bagus atau lebih kuat. Nah, ini ya, jadi untuk kolom reduksi kekuatannya itu untuk kolom tulangan spiral atau struktur komposit, rumusnya itu Pn max sama dengan 0,85 Pi dalam kurung 0,85 Fc AGS kurang ST ditambah AST kali Fy. Nah, ini tadi yang rumus yang pertama ya. Jadi ini tadi rumus pertamanya 0,8 Fc ini ya AGSD, kemudian ditambah dengan ini tadi yang untuk spiral itu kan tadi dikurangi 15%, jadi tinggal 0,85 Pi. Jadi Pi lagi ini adalah faktor reduksi lagi. Kemudian untuk tulangan pengikat, nah tulangan pengikat tadi kan 20% ya, jadi sisa 0,85 Pi. Nah, rumusnya ini tetap yang di belakang. Kemudian nilai kuat tekanan nominal di atas harus direduksi lagi dengan faktor Y SNI 287 2019 pasal 9 3.2.2 berikut. Nah, Pi 0,5 untuk kolom dengan tulangan spiral, kemudian Pi 0,65 untuk kolom dengan tulangan pengikat. Jadi itu ya saya bilang tadi, jadi setelah direduksi oleh eksentrisitas minimum, kemudian direduksi lagi karena perbedaan dari bentuk sengkang. Untuk bentuk yang seperti itu ini 25%, kalau yang untuk pengikat atau persegi itu dikurangi 35%. Sehingga hasil terakhirnya rencana maksimum itu untuk kolom tulangan spiral atau struktur komposit itu Pn max-nya 0,85 dikali 0,75 dalam kurung 0,5 F aksen C AG dikurang AST ditambah AST kali Fy. Kemudian untuk kolom tulangan pengikat Pn max-nya itu 0,80 dikali 0,65 dalam kurung 0,85 F aksen C AG dikurang AST ditambah AST kali Fy. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya ini. Jadi yang pertama itu mengalami reduksi dari kekuatan kolom, jadi dikurangi 15%. Kemudian ada yang kedua itu faktor dari eksentrisitas minimum. Kemudian yang ketiga dari pemilihan bentuk sengkangnya. Jadi syarat perencanaan di sini PU itu kurang dari PN. PU kurang dari ini tadi ya, P1, P2, PN. Nah, di bawah ini ada penjelasan. PU itu adalah beban ultimator. Satuannya itu Newton
newton, kiloton, dan lain-lain. Nah, PU atau beban luar itu rumusnya 1,2 PDL ditambah 1,6 PLL. Nah, 1,2 beban dead load atau beban mati ditambah 1,6 beban hidup lift load. Jadi kalau dead load itu kemarin kan sudah dibahas ya. Kalau dead load itu ya seperti dinding di suatu struktur bangunan. Kemudian kalau lift load itu ya dari manusianya, kemudian dari furniture yang bisa digerak-gerakan seperti itu. Nah, PN adalah kekuatan nominal kolom. P1 ini faktor reduksi karena eksentrisitas E. Itu yang tadi ya. Kemudian P2 faktor reduksi karena pemilihan bentuk sengkang. Oke ya, jadi ini rumus terakhir dari kolom yang dibebani secara sentris. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kolom pendek berikut dibebani gaya aksial seperti tergambar. Hitung kekuatan aksial nominal Pn max dari penampang kolom tersebut. Nah, jadi ini dimensinya itu panjangnya 508 mm dan lebar 305 mm. Dan diketahui AS atau penampang stilnya itu 1846. Kemudian memakai ini ya tiga tulangan longitudinal ini dengan diameter 28, kemudian kuat beton 7,6 dan baja tulangan atau mutu baja tulangannya itu 400 MPa. Jadi di penyelesaiannya itu luas penampang grossnya itu B kali H 305 dikali 508 itu 154 940 mm persegi. Kemudian luas penampang baja tulangannya itu dijumlahkan saja ya, A1 ditambah A2 jadi 1846 ditambah 1846 hasilnya 3692 mm persegi. Kemudian ini tadi karena tulangan persegi, jadi kita menggunakan rumus cos 0,80 dikali 0,85 FC AG kurang AST ditambah FY AST. Hasilnya 0,80 dikali 0,85 dikali FC-nya tadi kuat betonnya itu 27,6 dikali 1504 940 dikurangi 3692 ditambah 4 kali 3692 hasilnya 4020 kilonewton. Seperti itu ya. Jadi kita yang perlu diperhatikan itu bentuk sengkangnya seperti apa, kemudian diameternya itu berapa. Nah, ini ada tugas untuk kalian kerjakan ya. Jadi sebuah kolom pendek bersengkang hanya mengalami beban aksial. Kolom ini mempunyai geometri panjang 508 mm dan lebar 305 mm dan mempunyai 3 tulangan berdiameter 26,8 pada masing-masing sisi kolom. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi bedanya nanti cuman di ininya aja, kuat beton sama kuat mutu baja tulangan. Jadi hitunglah kekuatan beban aksial nominal maksimum Pn max jika diberikan ini kuat betonnya 7,6 MPa, kemudian mutu baja tulang 414 MPa. Ini mudah ya. Jadi tolong dikerjakan. Ini individu-individu ya, jadi masing-masing kerjakan. Kemudian nanti dikumpul di kemarin kan sudah ada ya Google Classroom-nya. Jadi dikirim ke situ saja. Google Classroom. Nanti saya bikinkan ininya, tugasnya di situ. Oke ya, kita lanjut.
Kemudian kolom yang mengalami gaya tarik murni. Nah ini ya, kalau kolom yang retak itu karena gaya tarik tidak mempunyai kekuatan lagi. Dan kemampuan beton menerima tarik sebelum retak itu sangat kecil. Di PTM sama ADM. Sehingga terhadap aksial tarik dianggap tidak ikut memikul beban atau beban aksial tarik hanya dipikul oleh tulangan saja. Nah itu tadi yang poin ini ya, anggapan dasar perencanaan poin 4 tuh ya, sama seperti ini ya. ADM sama Kolom yang mengalami gaya tarik murni. Jadi dianggap bongkaran. Ya. Gaya tariknya itu dipikul semuanya oleh baja tulangan. Kemudian kekuatan kolom pendek yang dibebani secara eksentris. Nah, kondisi pembebanan pada kolom akibat aksial dan lentur secara garis besar dapat dikelompokkan pada 3 kondisi umum. Yang pertama, kondisi aksial PN yang besar, konsentrik, momen tidak ada atau momen sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Yang kedua, kondisi mana aksial PN mempunyai jarak eksentrisitas tertentu yang menyebabkan beton sisi tekan hancur dan tulangan baja sisi tarik leleh. Yang ketiga, konsar MN, aksial PN kecil atau PN diabaikan. Nah ini ya, jika sekarang sudah ada eksentrisitas, jadi sudah ada momen di dalamnya, seperti itu. Jadi kita berbeda tadi, kalau yang sentris yang dianggap P-nya itu, bebannya itu berada tepat di sumbu ininya, sumbu batangnya. Nah yang sekarang ini yang kita akan cari itu kekuatan kolom yang jika sudah mengalami momen, jadi sudah ada eksentrisitas. Cuman itu jangan dikumpul 2. Nah ini adalah diagram tegangan dan regangan pada penampang. Yang ini adalah diagram regangan, yang di sampingnya ini diagram tegangan. Untung rekam. Kemudian CU di sini ya, epsilon CU. Ini adalah epsilon CU. Itu nilainya selalu 0,003. Nah, kemudian epsilon aksen S di sini itu adalah tegangan pada tulangan baja daerah tekan. Jadi kalau misalnya ini ya, kita tarik garis, ini adalah garis netralnya atau sumbu batangnya di daerah atas ini. Di daerah atas ini kita sebut dengan sisi tekan. Tuh, bertanya pakai nanti ya. Jadi kan kalau ada beban berarti secara umum itu penampang itu akan terbagi. Jadi ada sisi tekan dan sisi tarik. Nah, di atas ini adalah sisi tekan. Yang di bawah ini adalah sisi tarik. Jadi batasnya itu adalah garis netral atau sumbu potongnya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada aksen ini seperti epsilon aksen S atau AS aksen, itu artinya yang aksen ini artinya di bagian sisi tekannya. Kalau yang tidak ada aksennya ini adalah di bagian sisi tarik. Tidak mau KP Febrial kah? Dipahami ya. Nah, kemudian S itu adalah tegangan pada tulangan baja daerah tarik. Nah, ini ya. D aksen ini. Ini D aksen. Selesai KP. D aksen itu adalah jarak dari tepi atas ke tulangan baja daerah tekan. Jadi jarak dari ini, penampang atas ini ke tulangan baja daerah tekan. Ini ya, jadi ini kan tulangan ya, tulangan longitudinalnya. Ini kata D aksen itu, kemudian D-nya itu yang ini, D itu adalah dari jarak tepi atas ini ke
satu Ya masuk tuh banggi. sisi tarik, Iyo di syakat ini. tulangan bagian tarik. Nah, Ya cucu mi. selanjutnya Dua aku libur. C ini adalah Jadi compression bisa atau compression itu tekanan. Jadi compression ini terbagi dua, ada CC dan CS. Kalau CC ini yang di bawah ini CC ada tekanan pada tulangan, kemudian CS ini CC ini ada tekanan pada beton, kemudian CS ini adalah tekanan pada steelnya atau baja tulangannya. Tapi susah tuh. Kemudian A ini adalah tinggi blok tekan. Yang ini kan ini tegangan ya, jadi dia tertekannya di sini. Jadi A ini dapat dihitung dengan rumus beta aks 1 dikali C. Nah, C-nya itu yang ini, C-nya ini ya, dari C itu adalah garis dari sisi tepi atas ke garis netral. Anda bisa pula-pula kena. Dan Y garis atas ini itu jarak kalau pada kanan itu dia mengalami plastisitas, Kita KKN. di bawah juga plastisitas, tapi yang di atas ini inilah yang disebut dengan jarak pusat plastis. Iya tapi Dia bisa nih ini nanti 86 daftar. Analis dari diagram regangan di atas itu didapat persamaan sebagai berikut. Regangan beton yang terjadi pada serat tepi tekan yakni CC itu sama dengan 0,003. Kemudian regangan tulangan tarik atau AS itu rumusnya adalah epsilon S sama dengan 0,003 dalam kurung D itu tadi ya, jarak dari tepi atas ke tulangan kalau dia baja daerah tarik dikurang KP C-nya itu jarak tepi atas ke garis netral gelombang dikurang C. ikut di Nah, gelombang. untuk regangan tulangan tekan atau A aksen S, Jadi kalau KKN epsilon aksen S-nya itu 0,003. Jadi dibalik ya, jadi C duluan dikurangi D aksen. D aksennya itu tadi yang jarak dari tepi atas ke tulangan baja daerah tekan per C. KP Kemudian tegangan yang terjadi pada tulangan tekan dan tarik secara umum adalah F aksen S. Jadi F aksen S adalah di bagian gaya tekan di bagian sisi tekan itu adalah modulus S, kemudian epsilon aksen S kurang dari F yield-nya atau mutu baja tulangannya. Kemudian Fs kuat tulangan baja tulangan itu modulus S epsilon S kurang dari mutu baja tulangan. Oh yang Kemudian tinggi blok tekan A KP pada beton adalah itu tadi ya nilainya beta 1 dikali C, sehingga gaya dalam yang terjadi dari sumbangan beton berupa resultan tegangan yang diberikan beton adalah CC atau compression of concrete itu 0,85 F aksen C dikali B dikali A. Jadi B itu ini ya, panjang ininya, panjang penampang, lebar penampangnya, penampang melintangnya. Kemudian gaya dalam yang terjadi dari sumbangan tulangan tekan berupa resultan tegangan yang terjadi pada tulangan tekan adalah compression S-nya itu, compression of steel itu adalah A aksen S dikali F aksen S. Coba lihat Dan yang terakhir, gaya dalam yang terjadi dari sumbangan tulangan tarik berupa resultan tegangan yang terjadi pada tulangan tarik atau tension of steel ini adalah AS dikali FS. Itu ya. Jadi berdasarkan SNI 2847/2013 pasal 10.2.7.3 untuk tulangan untuk kekuatan konkretnya antara 17 sampai 28 MPa, beta 1 harus diambil sebesar 0,85.
Tetapi kalau FC aksesnya itu sudah di atas 28 MPa, maka beta 1 harus direduksi sebesar 0,5 untuk setiap kelebihan kekuatan Mana buku PKKMB? sebesar 7 MPa di atas 28 MPa. Tetapi beta 1 tidak boleh diambil kurang dari 0,85. Nah, ini adalah bahasa dari SNI ini ya. Nah, jika dirumuskan, ini di bawah ini, beta 1 sama dengan 0,85 dikurangi 0,05, F aksen C dikurangi 28 per 7, di mana beta 1 itu kurang dari atau sama dengan 0,65 dan lebih dari atau sama dengan 0,85. Nah, begitu bahasa ininya ya kalau dirumuskan. Kemudian akibat beban aksial yang arah garis kerjanya itu tidak berimpit dengan pusat berat penampang, maka akan timbul gaya aksial dan Udah pernah masuk anu deh, Capu waktu. Kemendikbud. step terakhirnya. Jadi saya ulangi, akibat beban aksial yang arah garis kerjanya itu tidak berimpit dengan pusat berat penampang, maka akan timbul gaya aksial dan lentur, yaitu momen. Nah, berdasarkan diagram tegangan dan renggangan di atas, maka persamaan keseimbangan yang dihasilkan dari gaya-gaya yang bekerja itu Pn sama dengan Cc ditambah Cs dikurangi Ts. Jadi Pn atau kuat nominal dari kolom yang dibebani secara eksentris itu adalah compression of concrete ditambah compression of steel dikurangi dari tension of steel. Nah, kenapa dikurangi? Di sini kita lihat ya pada diagram penampang ini. Kenapa dikurangi? Karena di sini ya, jadi ini CS dengan CC itu dia searah ya. Jadi dia mempunyai nilai yang sama. Jadi dia ditambahkan, kemudian dikurangi dengan TS karena ini arahnya berbeda. Jadi seperti itu ya. Jadi yang ini ke arah kiri, kemudian yang tensinya itu ke arah kanan. Oke, kemudian dihasilkan rumus 0,85 F aksen C ditambah ini tadi CS itu A aksen S, F aksen S dikurangi tension of yaitu tension of adalah ASFS. Oke ya. Kemudian ini ada tambahan dari momen atau PN eksentrisitas ini adalah compression of concrete atau tekanan pada beton dalam kurung Y/atas per dikurangi A per 2 ditambah compression of steel dalam kurung Y/atas atau jarak pusat plastis itu dikurangi dengan D aksen atau dikurangi jarak dari tepi atas ke tulangan baja daerah tekan dan ditambah T tension of steel dalam kurung D atau jarak dari tepi atas ke tulangan baja daerah tarik dikurangi jarak dari sudut pusat plastis. Jadi ditambah seluruhnya. Kalau yang ini tadi dikurangi CS ditambah CC dikurangi TS. Kalau yang ini semuanya ditambah karena arahnya semuanya sama atau linear. Oke ya, jadi sampai di sini dulu. Minggu depan insya Allah kita akan masuk ke tipe-tipe keruntuhan pada kolom.
Apa? Tipe ini ya. tipe Jadi minggu depan kita kembali ke jadwal seperti biasa ya, hari Selasa. Dan untuk tugasnya tadi, saya harap tugasnya itu dikumpulkan sebelum hari Selasa. Jadi paling lambat hari Senin. Hari Senin dikumpulkan. Jamnya jam 9 malam. Oke? tengah malam. Hari Selasa aku ambil libur ku Wilda. Iya, Ibu.